Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa parlementer. Presiden Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan Dewan Perencanaan Nasional atau Depernas. Depernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan perencanaan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1959. Pada tanggal 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional, sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS nomor 2 1960. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ketuanya dijabat langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini adalah menyusun rancangan pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi minimal pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Yang kedua adalah devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang menjadi Rp100 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembukuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi untuk pembekuan simpanan untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan pribadi, keuangan, dan perekonomian negara. Yang ketiga adalah deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi DEKON di Jakarta. DEKON merupakan strategis dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai.